Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi marratus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Dari sebuah hadis Nabi SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yang dimana Allah telah tetapkan atas kalian kewajiban puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, yang dibukakan di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Kemudian dibelenggu di dalam bulan Ramadan tersebut para syaitan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di mana di dalamnya terdapat sebuah malam, yang malam tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan di dalamnya kebaikan bagi orang tersebut, maka telah haram baginya kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan di antara para amalan para salaf di dalam Ramadan, yaitu adalah meminta tolong, mendoakan kepada saudaranya, dan saling mendoakan satu sama lain agar Allah memberikan pertolongan kepada kita di dalam taat, beramal saleh, dalam taat di atas amalan saleh. Maka dengan ini nasallallahu an yu'inana fi hadha Ramadan ala salihil aqwali wal af'al. Dengan ini kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita untuk bisa beramal saleh, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ucapan kita. Semoga Allah bantu kita. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik. Masih banyak keutamaan-keutamaan Ramadan yang mungkin kiranya nanti bisa disinggung oleh pemateri silih berganti pada setiap harinya. Kita kembali kepada pembahasan lanjutan dari Majalisur Ramadan. Kita masuk kepada Al-Majlisur Rabi, pembahasan yang keempat, yaitu masih tentang mufattirus shaim. Apa-apa saja yang bisa membuat seorang berpuasa menjadi batal. Ini bagian kedua, dimulai dari perkataan muallif rahimahullah hafizahullah taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah, amma ba'd. Fa hadhihi majmu'atun ukhra min al-masail wal ahkam al-muta'alliqah bi mufattiratis shaim istikmalan lima taqaddama fi majlis sabiq. Kita bahas pembatal yang selanjutnya, yaitu adalah al-haidhu wan nifas. Al-haidhu wan nifas. Haid dan nifas. Haid yaitu adalah keluarnya darah dari wanita, bisa bulanan, rutin dalam bentuk bulanan. Adapun nifas yaitu adalah darah yang keluar akibal wiladah, yang telah
setelah kelahiran. Dikatakan faman hadha aw nafisat athna'a nahar Ramadan faqad fasada shaumuha wa yalzamu qada'uhu wa la yalzamuha imsaku baqiyal yaum. Barang siapa yang haid kemudian nifas di tengah Ramadan, di tengah siang Ramadan, maka telah batal puasanya baginya untuk mengqadha di luar Ramadan nanti. Di dalam sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seseorang wanita yang telah haid hendaklah dia tidak salat dan tidak berpuasa? Begitu pula dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Bagaimana pendapatmu wahai Aisyah, seorang wanita yang dia haid diperintahkan untuk mengqadha shaum tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini bagaimana jawabannya Aisyah? Kana yusibuna dzalika ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Demikianlah Nabi memerintahkan, menandakan bahwasanya para sahabat semangat mengikuti dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat mutlak, taat mutlak. Demikianlah Rasulullah memerintahkan kita untuk mengqadha shaum, kata Aisyah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini di sini ada faedah bahwasannya al-ilm ad-din, agama itu dibangun dengan ittiba', mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dibangun dengan akal. Ini bantahan dari beberapa kelompok yang dia mengedepankan akal daripada nakal. An-nakal itu Alkitab was sunnah, an-naqlu wal kitab was sunnah. Andaikan saja agama ini dibangun dengan akal, maka harusnya salat pun harus diqadha. Tapi begitulah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman nawa shaum fi yaumi Ramadan summa usiba bi ighma. Kemudian pembahasan pembatal kedua setelah itu yaitu adalah hilangnya akal dengan ighma, pingsan atau tertidur. Jadi dijelaskan barang siapa yang sudah berniat berpuasa kemudian dia pingsan sebelum sahur, kemudian dia terbangun di waktu siang misalnya, maka dia harus melanjutkan puasanya sampai nanti datang maghrib. Tapi dengan syarat dia sudah berniat, berniat. Akan tapi kalau dia belum berniat berpuasa, kemudian dia pingsan di tengah malam sampai datang waktu fajar atau datang waktu setelah subuh, maka dia belum diperintahkan untuk berpuasa karena dia belum berniat. Ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, maka hendaklah dia mengqadhanya di hari-hari yang lain. Adapun seseorang yang dia sudah berpuasa, ikut sahur, kemudian sholat subuh, lalu kemudian di jam 2 atau setelah zuhur dia pingsan, lalu kemudian terbangun lagi waktu asar, maka hukum ini seperti hukum orang tertidur. Hukum ini seperti orang yang tertidur, maka diperintahkan untuk melanjutkan puasa. Tanpa perlu qadha. Kasus bagi seorang yang haid, bagaimana seseorang yang haid yang dia terputus haidnya di siang hari, kemudian apakah diperintahkan untuk untuk menahan imsak atau tetap minum dan makan? Maka ar-rajih, pendapat yang kuat adalah hendaklah wanita tersebut di saat terputus haidnya di tengah siang Ramadan, maka hendaknya dia menahan makan dan minum sampai nanti datang maghrib. Tapi dia diperintahkan untuk qadha juga, karena tidak berpuasa penuh. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan pengobatan. Di sini jelaskan
pertama yaitu adalah seseorang yang melakukan cuci darah. Cuci darah maka dikatakan di sini batal saumnya. Seseorang yang melakukan cuci darah batal saumnya. Faman ujriya lahu ghasilu ghasilun qulawiyyun bi ayyi wasilatin kanat fa innahu yuftir bidzalik. Lianna ghasilul kula mahma kana suratuhu la yakhlu min dukhulil mufattir lil badan. Dijelaskan di sini alasannya, seseorang yang melakukan cuci darah di situ tidak bisa kita hindari bahwasanya sebelum cuci darah ada proses memasukkan obat dalam tubuh orang tersebut, maka ini mufattir, maka ini bisa membatalkan puasa seseorang. Kalau kita kembali kepada mazhab Syafi'i, kaidahnya segala sesuatu yang masuk kepada jauf, masuk adalah jauf itu alat pencernaannya. Dari manapun jalurnya, mau dari mulut, dari hidung, kemudian dari nadi, ataupun dari dubur dan kubul, selama itu masuk ke jauf, maka mazhab Syafi'i mengatakan min mubtilatis shaum, termasuk dari pembatal shaum. Ini menjadikan kaidah untuk kita semua. Baik apapun yang masuk, baik yang masuk itu adalah cairan atau yang masuk itu adalah benda padat, ya, bahkan batu pun sekalian itu bisa membatalkan puasa. Allah alam bisawab. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum memakai alat semprot untuk orang yang punya penyakit asma? Nah, ini orang sakit asma, ya kadang kumatnya itu datang dadakan. Nah, kalau dibiarkan kasihan ya. Nah, untuk penawarnya itu pakai semprot ini. Nah, semprot apa hukumnya? Di sini dijelaskan bahwasanya la rifatir, tidak membuat seseorang itu berbuka. Demikian dianggap seperti hawa, dianggap seperti udara yang masuk, yang kita menghirupnya, keluar masuk ini tidak membatalkan puasa. Demikian pun alat semprot untuk orang yang punya penyakit asma, maka dia tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum seseorang yang memasukkan pil yang diletakkan di bawah lisan, tapi tidak tertelan. Memang pil ini bisa langsung meresap mungkin obat sariawan ya. Mungkin ini contohnya obat sariawan yang digunakan oleh seorang yang berpuasa. Di sini dijelaskan tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. Tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. Allah alam, mungkin di sini ada ranah khilaf ya. Mungkin kalau kita baca buku-buku mazhab yang lainnya, kita akan bisa melihat pendapat-pendapat yang mungkin jauh lebih ahwat, lebih menjaga kita. Tapi kiranya doruri, memang darurat sekali. Allah alam bisawab. Ini diambil pendapat yang tidak membatalkan puasa. Di sini diterangkan wala yudkhilu minha syai'un ilal jauf, dengan syarat tidak ada yang masuk di dalamnya sesuatu pun ke dalam jauf, ke dalam saluran pencernaan. Kemudian istimal gas oksigen, menggunakan alat bantu oksigen di saat berpuasa. Apa hukumnya? Hukumnya sama seperti orang yang memakai obat sesak nafas. La yufattir. Akan tapi jikalau dicampurkan di dalamnya mughazzin, kalau di dalamnya terdapat mughazzin, kalau kiranya ada alat pemasukan gizi melalui jalur ini, maka ini ranah khilaf, perlu diperhatikan. Kemudian huknah infus atau memasukkan vaksin di dalam tubuh seseorang, apa hukumnya? Hukumnya infus jikalau di situ tujuannya untuk pengobatan, pencegahan yang di dalam tidak ada gizi untuk pencegahan, bukan gizi, maka di sini tidak membatalkan. Sebagaimana vaksin di sini tidak membatalkan. Di masa Covid fatwa ini sering tersebar. Bagaimana dia dapat jatah vaksin pas di tengah siang Ramadan, karena kalau nunggu selesai taraweh petugasnya udah nggak ada, udah selesai, udah pulang. Nah, maka terpaksa harus vaksin di tengah Ramadan, maka ini tidak membatalkan puasa. Akan tapi kalau misalnya infus tersebut terdapat gizi atau vitamin yang membuat tubuh menjadi fit, maka ini membatalkan puasa. Kemudian
bagaimana hukum meneteskan tetesan mata, tetesan mata atau tetesan telinga. Di sini dijelaskan wal aslu sihatus siyam. Di sini al aslu sihatus siyam. Orang yang berobat meneteskan tetes mata atau meneteskan tetes telinga, wal aslu la yufattir, tidak membatalkan puasa. Ini adalah poin-poin tentang pembahasan tentang pembatalan puasa terkait dengan haid, nifas, kemudian hilangnya akal karena sebab pingsan atau karena sebab tertidur, kemudian tentang pengobatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Semoga Allah bantu kita untuk terus taat dan dijadikan Ramadan ini madrasah untuk kita bertakwa di 11 bulan selanjutnya. Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.